Pastikan kepalanya di sini aman, tidak terlihat apapun, darah dan segala macam. Namun saya ingin melihat. Oh my god. Holy crap. Hancur. Apa ini isinya? Ah! Ada bunga sama air. Emang diisi itu air atau apa? Enggak, tadi itu mandi biasa. Jin-jinnya semua berubah jadi seperti itu ya? Iya, betul. Saya lihat di sini teman-teman makhluk halus kamu berubah wujud jadi seperti ini gini. Jadi ya memang itu ulet sutra bukan sih? Iya, betul. Nggak melihat. Kalau saya lihat kendinya sih udah nggak bisa pakai logika saya sih, karena emang udah di luar nalar pikiran orang sih sebenarnya, udah keluar dari zona pikiran sih kalau kayak gini mah. Iya. Soalnya makhluk halusnya langsung tiba-tiba berubah dalam bentuk ke gucinya, ke kendinya tiba-tiba berubah jadi banyak dan lindungin kepala kamu. Saya ngeliat juga ada sosok putri keraton kah? Putri keraton yang selalu ngikutin atau putri berekor naga kah? Iya. Lebih jelasnya dia adalah putri berekor buaya. Putri berekor buaya. Putri berekor buaya. Dia yang ikut saya dari kecil. Karena saya waktu dikucilkan sama teman, kerabat, ataupun orang lain, itu saya selalu bercerita ke beliau, putri itu. Karena jujur, saya di sini pun juga menyendiri. Saya suka tempat menyendiri. Karena apa? Saya dikucilkan dari dulu. Di situ saya mulai interaksi dengan makhluk gaib. Gimana caranya, solusinya ke depannya saya seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke jalur seperti ini. Saya ngecium bau wanita di kamu. Kalau misalnya wanita nolak kamu, kamu santet ya? Betul. Setiap kali ditolak sama wanita, disantet. Langsung jadi kayak gitu. Itu kan perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Kan kalau Iya. orang suka atau enggak kan nggak bisa dipaksain. Iya bisa. Jadi kalau ada yang nolak, dia santet sampai apa? Sakit atau sampai air justru suka sama? Sampai dia tergila-gila dengan saya mau bisa manfaatin uangnya dia. Iya, saya lihat itu. Saya bisa manfaatin ke dia. Kamu harus berhenti untuk ngelakuin ini karena kasihan para wanita yang korban santet dan pelet ini. Karena mereka nggak bisa move on, jadi kepikiran jadi kayak orang gila. Saya pengen banget sih kalau kekuatan kamu ini digunakan untuk mengobati orang lain. Terutama orang yang kena santet. Yang kena santet itu biasanya efeknya berapa lama di orang itu? Biasanya efek dari orang itu sampai orang itu minta maaf ke kita. Mohon maaf, sangat mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang menyinggung. Tapi saya pengen banget ketika ada requestan atau kan kamu karakternya emosian nih. Saya dari tadi ngeliat Iya, kayak gelombangnya marah-marah gitu. marah-marah gitu kan emosinya. Coba deh kalau emosi yang tadi gelombangnya marah-marah tadi digunakan ke orang yang butuh pertolongan kamu. Wah, gue disantet nih, tolong ilangin dong. Itu sih harusnya bisa ya. Karena kamu ada seorang yang pelaku tapi juga penyembuh juga sih kalau saya bilang. Jadi ngilangin Betul. menurut saya sih seperti itu. Dan saya pengen banget kamu kalau ketemu hewan-hewan yang meninggal di jalanan, kayak kucing ketabrak, tikus atau apa, hewan-hewan jenis apapun, bantuin dikubur di tempat yang layak, jangan geletakan. Saya entah kenapa saya mencium aroma itu sih, arah-arah kamu ke arah pertolongan yang bersifat general. Jadi kalau ada hewan kucing tabrak, bantuin Dibantu. kubur. Ya, Jadi maksudnya kubur. kebiasaan-kebiasaan baik ini akan mengubur kebiasaan buruknya gitu ya? Betul sekali. Kebiasaan baiknya akan menghilangkan rasa dendam. Kebiasaan buruk dendam. Akan kebiasaan yang baik ini akan numbuhin kayak benih gitu cinta kasih. Jadi kayak lama-lama dia kayak ya buat apa sih gue dendam gitu. Kayak numbuh cinta. Saya mau tahu dulu Roy, korbannya udah banyak ya? Korban untuk saat ini udah banyak. Yang perempuan-perempuan itu? Perempuan-perempuan sudah banyak. Berapa orang ya? Kalau dikatakan 30 itu lebih. Wow. Itu semuanya sih harusnya mereka cuma Kadang kalau misalkan dia masih batas nalar untuk menghina atau mencaci saya, itu saya mungkin masih bisa maafkan.
Kecuali kalau dia udah menjatuhkan saya, layaknya saya seorang sampah diinjak-injak. Itu baru korban saya. Kalau misalnya tentang api juga pasti tidak terbakar dong ya. Tentang api, waktu itu saya belum lama, saya main yang namanya itu rokok. Rokok, Rokok sama bara. Oke. Bara sate. bara api, Bara sate. Bara sate. Bara api itu, Hmm. saya mainin waktu itu di situ. Karena ajang silaturahmi perkumpulan, terus kita main lagi. Tapi sekarang bisa ada lilin di sini kemudian mati pakai tangan. Oke, boleh, silakan. Maksud saya. Tapi saya sekali lagi tidak menguji ya. Iya. Boleh saya minta dupa juga? Lupa. Ini nggak akan kebakar. Anda Sebentar. maksudnya Anda bisa tahan api ini? Ya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Saya minta dupa di sini. Ini bukan main magic atau apapun. Mainkan untuk seperti ini. Oke. Asli. Oke. Jangan lupa. Oke, baik. Nah, ini untuk dupanya sendiri. Lupa juga. Tunggu ya, pelan-pelan. Ini buat apa? Bisa diapain? Saya Roy? juga kurang paham tentang ini. Tunggu sebentar, pelan-pelan ya. Saya kembali ke tempat duduk saya baru saya. Sabar, bentar. Sebentar. Karena permintaan dari teman-teman ya. Mungkin kalau lilin hanya biasa ya. Kalau misalnya di sini ada bara pun saya mainkan bara. Jadi ini dupa. Ya, saya tempelkan. Karena saya di masker, tadinya ini pengen saya matikan pakai lidah saya. Boleh? Bisa pakai lidah? Gak usah, gak usah. Kamu tuh kalau punya ilmu bangga ya. Saya bukannya bangga di sini. Saya mau balas dendam-dendam saya sama teman-teman saya. Dan ini tuh buat saya energi. Ini yang melakukan dan membuat dia kebal dari gini-ginian tuh jin-jin yang jagain dia itu. Iya, jin-jin Yang yang ngikutin jagain dia. dia juga sih. Kamu kembali ke jalan yang lebih normal lah, jangan jadi apa? Kan kalau normal, kalau paranormal tidak di atas normal ya, para itu di atas normal. Jadi jadilah normal, tidak paranormal seperti itu. Karena saya lihat kamu tuh masih muda, jadi emosinya masih kayak gini. Ya, stabil ya. Belum stabil. Jadi kalau misalnya masih muda, ntar pelan-pelan udah lama udah kamu punya kekuatan seperti ini, terus digunain untuk nolongin orang, kayak saya rasa bagus. Jujur saya di sini pun juga sebenarnya saya butuh pembimbing, butuh guru, butuh yang untuk ngasih tahu alur jalan saya, tolong lurus ke sini. Kalau saya belok, tolong diingatkan kamu lurus ke sini. Jujur saya ke sini pun saya juga minta yang namanya untuk dibersihkan badan saya. Karena waktu itu saya sempat pergi ke salah satu tempat di Cimande sama di Garut. Saya minta tolong di situ, tolong bersihkan badan saya, tapi mereka tak sanggup. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Sebenarnya yang bersihin diri kamu tuh diri kamu sendiri loh. Coba sholat, baca Ya, yasin. kayak gitu ya. Sebelum dia selesai, saya mau satu pertanyaan. Kalau dia nggak ngebersihin semuanya, apa yang terjadi? Apa efeknya buat dia, Roy? Efek yang paling buruk buat dia adalah kematian buat dia sendiri. Nyawa yang hilang. Karena nyawa dibayar dengan nyawa. Jadi kamu ada resiko kematian yang tinggi. Entah itu jatuh dari ketinggian, entah itu keserempet, entah itu ditodong sama orang, dicopet dan segala macam, ditusuk pisau. Itu sangat-sangat alami sekali dan bisa saja terjadi. Karena saya juga melihat di sini, kamu juga bisa disantet orang pada saat lengah subuh-subuh hari, tiba-tiba disantet dan ada nyawanya. Orang berpikir kamu angin duduk padahal disantet. Itu yang kemungkinan terburuk kalau kamu nggak berubah. Oke. Jadi memang kalau dari apa yang disampaikan Roy, semua ini bisa bersih. Resiko-resiko itu bisa hilang kalau memang Anda mulai dari diri Anda sendiri. Ini harus dikembaliin semua, Roy, barang-barang ini. Harus dikembalikan semua dan saya tidak menyita di sini karena memang bukan tempatnya di Roy. Memang tempatnya ada di pusatnya yang kamu tahu sendiri. Tahu tempatnya tapi? Iya. Tahu tempatnya.